Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang wanita tua bernama Nenek Sumi. Usianya sudah mencapai 75 tahun. Tubuhnya yang sudah ringkih tampak tersiksa oleh waktu yang tak lagi berpihak. Namun, mata tuanya masih memancarkan cahaya kebijaksanaan dan kasih sayang yang tak lekang oleh usia. Nenek Sumi tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang sudah lapuk termakan usia. Sebuah rumah yang hanya terdiri dari 4 dinding dan atap yang mulai bocor ketika hujan turun. Rumah itu adalah satu-satunya tempat yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan keluarganya. Dulu, ketika anak-anaknya masih kecil, rumah itu penuh dengan tawa dan suara riang. Namun, seiring berjalannya waktu, tawa itu perlahan menghilang, digantikan oleh kesedihan dan rasa sepi yang menghimpit. Nenek Sumi tak pernah menyangka bahwa pada usia senjanya, ia akan berakhir sendirian di rumah yang kini hampir roboh itu. Anak-anaknya yang dulu begitu ia cintai, kini tak pernah lagi menengok atau mengunjungi. Mereka pergi, membangun hidup mereka sendiri, meninggalkan ibu yang sudah tua dan lemah di desa yang terpencil ini. Penyebab utama dari perpisahan itu adalah kemiskinan yang menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Dulu, suaminya yang telah meninggal beberapa tahun lalu, adalah tulang punggung keluarga. Mereka hidup dari bertani, namun hasilnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, Nenek Sumi dan suaminya bekerja keras di ladang. Namun setiap musim panen, hasil yang mereka peroleh tidak pernah cukup. Hutang menumpuk. Dan semakin lama kehidupan semakin berat. Ketika anak-anaknya tumbuh dewasa, mereka mulai merasa tertekan dengan kondisi ekonomi keluarga. Mereka merasa malu karena tidak bisa hidup seperti teman-teman mereka yang berasal dari keluarga yang lebih mampu. Ketika mereka mulai bekerja, mereka bermimpi untuk keluar dari kemiskinan. Namun mereka harus membayar harga yang mahal. Mereka mulai menjauh dari orang tua mereka. Ketika mereka menikah dan membangun keluarga mereka sendiri, perhatian mereka semakin terbagi. Mereka sibuk dengan pekerjaan dan anak-anak mereka sendiri, dan lambat laun, mereka mulai melupakan orang tua yang telah merawat dan membesarkan mereka. Namun, Nenek Sumi tetap mengasihi anak-anaknya, meskipun mereka telah lama melupakan dirinya. Ia selalu menunggu mereka pulang, berharap suatu hari mereka akan kembali dan melihatnya. Setiap kali ada suara langkah kaki di depan rumahnya, hatinya berdebar-debar, berharap itu adalah anak-anaknya yang pulang untuk menengoknya. Namun, harapan itu seringkali bertepuk sebelah tangan. Tak ada satupun dari mereka yang datang, dan Nenek Sumi hanya bisa menatap pintu yang tertutup rapat, menunggu dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ketika musim panen telah tiba, Nenek Sumi memutuskan untuk menulis surat kepada anak-anaknya. Surat yang penuh dengan harapan dan doa, meskipun ia tahu bahwa peluang untuk mereka kembali semakin tipis. Dengan tangan yang sudah gemetar dan hati yang berat, ia menulis, "Anak-anakku, kuharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nenek tahu hidup kalian mungkin lebih baik sekarang, namun Nenek hanya ingin kalian tahu bahwa Nenek selalu merindukan kalian. Nenek berharap bisa melihat kalian lagi, setidaknya untuk sekali lagi. Kalau kalian punya waktu, tolonglah pulang. Nenek tidak membutuhkan banyak, hanya sedikit perhatian kalian, karena Nenek sudah sangat tua dan lemah." Nenek Sumi membaca surat itu sekali lagi, lalu menaruhnya di atas meja kayu yang sudah dimakan usia. Ia berharap surat itu akan sampai ke tangan anak-anaknya, meskipun ia tahu mungkin mereka tidak akan membacanya. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa meskipun dunia telah berubah, meskipun mereka telah menjauh, Nenek tetap mencintai mereka dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, dan Nenek Sumi terus menunggu, berharap ada kabar dari anak-anaknya. Namun, yang datang bukanlah kabar yang ia harapkan. Sebaliknya, suatu pagi yang cerah, seorang kurir datang membawa surat resmi dari pengadilan. Surat itu mengabarkan bahwa rumah yang telah menjadi tempat tinggal Nenek Sumi selama bertahun-tahun, rumah yang penuh kenangan, telah disita oleh bank karena hutang yang belum dibayar. Nenek Sumi terdiam. Surat itu terjatuh dari tangannya. Ia menatap rumahnya yang mulai rapuh,
Rumah yang telah ia perjuangkan bersama suaminya bertahun-tahun lamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa betapa sunyinya dunia ini. Tak ada anak-anak yang datang untuk memberikan dukungan, tak ada yang menengoknya, dan kini, bahkan rumah yang telah menjadi saksi hidupnya harus pergi. Nenek Sumi tidak tahu harus berbuat apa. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia tidak sanggup untuk melawan takdir. Namun, ia tidak menangis. Ia sudah terbiasa dengan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah keheningan yang semakin dalam, seolah dunia ini semakin menjauh darinya. Hari-hari berlalu begitu saja bagi Nenek Sumi. Setelah menerima surat dari pengadilan yang memberitahukan penyitaan rumahnya, ia merasa dunia ini semakin gelap. Tubuhnya yang sudah renta terasa semakin berat untuk digerakkan. Rumah yang dulu penuh kenangan kini tinggal puing-puing sejarah. Setiap sudut rumah mengingatkan nenek pada masa-masa indah ketika anak-anaknya masih kecil, berlari-lari di halaman, tertawa riang, dan memanggilnya dengan penuh kasih. Namun, itu semua sudah berlalu, dan kini, hanya kesunyian yang menemani hari-harinya. Suatu pagi, Nenek Sumi memutuskan untuk berjalan ke desa terdekat. Meskipun langkahnya terseok-seok dan tubuhnya lemah, ia ingin membeli sedikit bahan makanan untuk bertahan hidup. Meskipun ia tahu bahwa uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli banyak. Di sepanjang jalan yang berdebu, Nenek Sumi hanya bisa menunduk, menatap tanah yang terhampar di bawah kakinya, sementara angin dingin bertiup lembut mengusap wajah tuanya. Dalam benaknya, ia berusaha mengingat masa lalu, mencoba mencari secercah kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan yang kini ia rasakan. Setelah beberapa waktu berjalan, Nenek Sumi akhirnya sampai di pasar desa. Ia duduk di sebuah bangku tua yang terletak di dekat warung kecil, menunggu dengan sabar. Pedagang-pedagang yang ada di pasar terlihat sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tetapi tidak ada yang melirik ke arahnya. Mereka semua sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak ada yang peduli dengan wanita tua yang sedang duduk sendirian, menatap dunia yang bergerak cepat di sekelilingnya. Nenek Sumi tak mempermasalahkan itu. Ia sudah terbiasa hidup dalam kesendirian. Meskipun hatinya merasa hampa, ia memutuskan untuk membeli beberapa sayuran, yang ia pilih dengan hati-hati, meskipun uang yang ia miliki hanya cukup untuk membeli sedikit. Setelah membayar, Nenek Sumi pulang ke rumahnya dengan langkah yang semakin berat. Ia tahu bahwa tak lama lagi, rumah ini akan dilepaskan dan ia harus pergi entah kemana. Namun, ada sesuatu yang lebih penting yang terus mengganggu pikirannya, anak-anaknya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Meskipun mereka sudah lama pergi dan tidak lagi mengunjunginya, hati Nenek Sumi tetap berharap mereka akan kembali. Ia selalu percaya bahwa suatu saat mereka akan menyadari kesalahan mereka dan kembali pulang, untuk membahagiakan dirinya di masa tuanya. Pulang ke rumah, Nenek Sumi duduk di kursi kayu di ruang tamu yang hampir kosong. Ia menatap foto-foto keluarga yang terpasang di dinding. Setiap foto mengingatkan pada kenangan-kenangan indah yang pernah ada. Foto-foto itu menggambarkan kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh. Di salah satu foto, ia melihat anak bungsunya, Rudy, yang sekarang sudah menjadi seorang dokter. Ketika kecil, Rudy selalu menjadi anak yang paling dekat dengannya. Dia adalah anak yang selalu menempel padanya, yang selalu memanggilnya dengan sebutan, Ibu. Meskipun Rudy tahu bahwa ia adalah anak kandungnya. Rudy selalu percaya bahwa Nenek Sumi adalah orang yang paling hebat di dunia. Namun, semua itu berubah ketika Rudy mulai kuliah dan melanjutkan hidupnya di kota besar. Apakah dia masih mengingatku? Gumam Nenek Sumi dalam hati. Ia menggenggam erat foto itu, berharap bahwa anak-anaknya, terutama Rudy, akan kembali dan melihatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Rudy semakin jauh. Tidak ada lagi telepon dari anaknya, tidak ada pesan singkat yang datang, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada lagi kunjungan dari Rudy. Semua itu semakin membuat hati Nenek Sumi hancur. Meskipun ia berusaha untuk tetap kuat. Suatu hari, tanpa diduga, ponsel tua milik Nenek Sumi berbunyi. Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. Mungkin itu Rudy, pikirnya. Ia mengangkat ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Di ujung sana, terdengar suara seorang pria yang terdengar familiar. Namun sudah lama tidak ia dengar.
"Ibu, ini Rudi. Bagaimana kabarnya?" Suara itu terdengar lemah dan canggung. Nenek Sumi terdiam sejenak. Hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk antara harapan dan kebingungannya. "Ibu baik-baik saja. Rudi, kamu bagaimana? Kenapa tidak pernah lagi menghubungi ibu?" Jawab Nenek Sumi dengan suara yang bergetar, berusaha menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Rudi terdiam sejenak. Nenek Sumi bisa merasakan ada penyesalan dalam suara anaknya itu. Saya sibuk, Ibu. Banyak pekerjaan, banyak hal yang harus saya urus di sini," kata Rudi dengan suara yang penuh alasan. Nenek Sumi tahu, itu adalah alasan yang biasa didengar dari anak-anak yang mulai menjauh. "Tapi Rudi, Ibu merindukanmu. Ibu hanya ingin melihatmu, setidaknya sesekali. Kenapa kamu tidak pulang?" Suara Nenek Sumi penuh dengan kerinduan yang mendalam. Ada keheningan di ujung telepon. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Rudi berkata, "Ibu, saya minta maaf. Saya tidak bisa datang sekarang. Saya punya banyak tanggung jawab di sini. Nanti, jika ada waktu, saya akan coba datang. Tapi tidak bisa dalam waktu dekat." Perkataan Rudi seperti sembilu yang menembus hati Nenek Sumi. Ia sudah lama menunggu, dan kini, ia mendengar kata-kata itu lagi. Tidak bisa dalam waktu dekat. Itu adalah kata-kata yang selalu Nenek Sumi dengar dari anak-anaknya. Mereka tidak punya waktu untuknya. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri, dan Nenek Sumi tahu, itu adalah kenyataan pahit yang harus diterimanya. Dengan suara yang perlahan, Nenek Sumi menjawab, "Tidak apa-apa, Rudi. Ibu tahu kamu sibuk. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu selalu mencintaimu, dan ibu akan selalu menunggumu, meskipun ibu tahu, waktu sudah semakin sempit." Di ujung telepon, terdengar suara Rudi yang terisak. Namun, itu hanya sesaat, dan segera digantikan oleh kesunyian yang kembali menyelimuti percakapan itu. Setelah beberapa detik, percakapan berakhir dengan janji yang entah kapan akan ditepati. Nenek Sumi menutup telepon dengan hati yang berat. Ia menatap langit-langit rumah yang kini terasa semakin kosong. Ia menunggu dengan sabar, meskipun ia tahu bahwa anak-anaknya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Minggu-minggu berlalu, dan keheningan itu semakin mendalam. Nenek Sumi tidak lagi menunggu dengan penuh harapan seperti dulu. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk duduk di kursi kayu, menatap pemandangan luar jendela yang menghadap ke ladang yang mulai mengering, rumah yang semakin rapuh, dan dunia yang tampak terus bergerak tanpa mempedulikannya. Meskipun fisiknya semakin lemah, hatinya tetap kuat dalam menerima kenyataan. Ia tidak ingin membebani anak-anaknya, meskipun batinnya terluka. Setiap pagi, ia berjalan ke pekarangan kecilnya, menanam beberapa sayur dan bunga di tanah yang dulu subur. Meskipun tanahnya kini lebih kering dan sulit untuk ditanami, ia tetap berusaha merawatnya. Bagi Nenek Sumi, merawat kebun kecil itu adalah cara untuk mengisi kekosongan hidupnya. Setiap kali melihat tanaman yang tumbuh, ia merasa sedikit lebih hidup, seolah ada harapan yang masih ada di dunia ini. Namun, di balik semua itu, ada kesedihan yang tak terungkapkan. Pada suatu sore yang cerah, Nenek Sumi duduk di depan rumahnya, memandangi langit yang mulai menggelap. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah yang segar. Di depan rumah, hanya ada suara angin dan gemerisik daun-daun pohon yang mulai menguning. Hanya suara alam yang menemaninya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya merasa hampa. Ia merasa seperti tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkannya lagi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari jalanan. Nenek Sumi menoleh, dan matanya melebar saat melihat seorang pria muda mendekatinya. Pria itu tampak asing, namun ada sesuatu yang akrab di wajahnya. Nenek Sumi terdiam, mencoba mengingat siapa pria itu. "Selamat sore, Nenek. Apa kabar?" Pria muda itu menyapa dengan suara yang ramah. Nenek Sumi menatap pria itu sejenak, lalu perlahan berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Pria itu tersenyum lembut dan duduk di sampingnya. "Saya Rudi, anakmu," jawabnya pelan.
Nenek Sumi terkejut. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar sejenak. Rudy? Anak bungsunya? Apa benar itu dia? Wajah pria muda yang duduk di sebelahnya ini memang tampak familiar. Namun sudah begitu lama ia tidak melihatnya. Dalam sekejap, air mata mulai menggenang di mata Nenek Sumi. Hatinya terasa seperti dihantam gelombang besar. Semua perasaan yang terkubur begitu lama, semua harapan yang tak terucapkan, meledak begitu saja. Rudy, anakku. Suara Nenek Sumi terdengar gemetar, namun penuh dengan kelegaan yang luar biasa. Rudy mengangguk pelan. Matanya juga terlihat berkaca-kaca. Ibu, maafkan saya. Saya tahu. Sudah lama saya tidak menghubungi ibu. Saya sudah banyak melupakan ibu. Saya sangat menyesal. Nenek Sumi mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Tidak apa-apa, Rudy. Ibu hanya ingin tahu kamu baik-baik saja. Ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu selalu merindukanmu, selalu menunggumu. Rudy meraih tangan Nenek Sumi dengan lembut. Ibu, saya sangat menyesal. Hidup saya di kota besar begitu sibuk, dan saya tidak pernah menyadari betapa pentingnya ibu bagi saya. Saya terjebak dalam kesibukan, dan saya tidak pernah pulang karena merasa tidak ada waktu. Tapi, ibu, saya ingin berubah. Saya ingin kembali. Saya ingin memperbaiki semuanya. Nenek Sumi menatap anaknya dengan tatapan penuh kasih. Rudy, ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu tidak ingin apa-apa. Tapi, ibu berharap kamu bisa kembali lebih sering, datang menengok ibu. Rudy mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa sebuah beban berat terlepas dari dadanya. Ia merasa bersalah karena telah meninggalkan ibunya dalam kesendirian yang panjang, tetapi di sisi lain, ada kelegaan yang begitu mendalam karena ia akhirnya bisa kembali. Hari itu, Rudy menghabiskan waktu berjam-jam bersama Nenek Sumi. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang kenangan yang pernah mereka bagi, dan tentang segala hal yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Rudy mendengarkan cerita-cerita Nenek Sumi dengan penuh perhatian. Sementara Nenek Sumi kembali merasakan kebahagiaan yang sudah lama terkubur. Tidak ada kata yang lebih berarti bagi seorang ibu selain mendengar anaknya mengungkapkan penyesalan dan niat untuk kembali. Namun, meskipun kebahagiaan itu hadir, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Nenek Sumi. Setelah berbicara lebih lama, Nenek Sumi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkapkan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penyesalan. Rudy memang kembali, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah anak-anaknya benar-benar akan hadir kembali dalam hidupnya? Atau hanya karena rasa bersalah? Apakah mereka benar-benar siap untuk menerima keadaan dan masa lalu yang penuh dengan ketulusan dan pengorbanan? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rudy datang lagi. Kali ini, ia datang dengan berita yang lebih berat. Ibu, saya sudah bicara dengan saudara-saudara saya. Mereka semua merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Mereka merasa jika kita terlalu terikat pada kenangan masa lalu, kita tidak akan bisa maju. Mereka tidak ingin kembali lagi. Mereka ingin melupakan semuanya. Nenek Sumi terdiam. Kata-kata Rudy seperti petir yang menyambar hatinya. Semua harapannya hancur begitu saja. Anak-anaknya, yang dulu ia cintai dengan segenap hati, sekarang tidak ingin kembali ke dalam hidupnya. Mereka memilih untuk melupakan masa lalu, memilih untuk melupakan ibu mereka yang telah berjuang sekuat tenaga untuk mereka. Keputusan itu begitu menusuk, lebih tajam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ibu, saya minta maaf. Saya tahu ini sangat berat bagi ibu, tapi saya harus berkata jujur. Rudy berkata dengan suara yang berat. Nenek Sumi menatap anaknya dengan penuh kekecewaan. Namun ia tetap tersenyum, meskipun senyum itu dipenuhi dengan kepedihan yang dalam. Tidak apa-apa, Rudy. Ibu sudah lama belajar menerima kenyataan. Ibu sudah terbiasa dengan kesendirian. Dan dengan itu, Rudy pergi lagi, meninggalkan Nenek Sumi dengan kenyataan yang lebih pahit dari sebelumnya. Meskipun satu anaknya kembali,
harapan Nenek Sumi untuk melihat kebersamaan keluarga yang utuh seakan semakin jauh. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan lambat. Nenek Sumi, yang sudah merasa begitu rapuh oleh waktu dan pengalaman hidupnya, kembali didera dengan rasa sepi yang semakin mendalam. Rudy, meskipun pernah kembali, akhirnya memilih untuk kembali ke kehidupannya di kota besar setelah memberitahu Nenek Sumi bahwa saudara-saudara mereka tidak ingin terlibat lebih jauh. Kata-kata itu berputar-putar dalam pikiran Nenek Sumi. Ia tahu, seperti yang sudah ia rasakan selama bertahun-tahun, bahwa meskipun anak-anaknya datang, mereka tidak bisa dan tidak akan pernah benar-benar memahami seberapa dalam pengorbanan dan cinta seorang ibu. Kembali ke rumah kecilnya yang semakin rapuh, Nenek Sumi mencoba untuk menerima kenyataan. Pada usia senjanya, dia sudah tidak memiliki banyak waktu. Tapi apa yang ia miliki sekarang adalah pengertian yang lebih mendalam tentang cinta tanpa syarat. Sebuah pengertian yang datang dari keperihan yang ia alami sepanjang hidupnya. Ia merasakan bahwa anak-anaknya, meskipun dengan segala alasan dan ketidakmampuan mereka untuk benar-benar kembali, tetaplah bagian dari dirinya. Seperti tanah yang ia rawat di pekarangan kecilnya, yang meskipun kering tetap tumbuh kembali dengan sedikit kasih sayang. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, anak bungsunya, Rudy. Meskipun Rudy sudah memilih untuk kembali ke kehidupannya yang lebih nyaman di kota, ada penyesalan yang menggantung di hatinya. Ia masih merasa kesalahan dalam cara dirinya membesarkan anak-anaknya yang pada akhirnya membuat mereka menjauh. Mungkin, jika ia lebih kuat, lebih berani, lebih mampu memberi lebih banyak, mereka tidak akan seperti ini. Mungkin, jika ia bisa membuat mereka merasa lebih nyaman di rumah itu, mereka tidak akan pergi. Tetapi kenyataan yang pahit adalah bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Semua itu hanya bisa dikenang sebagai kenangan yang tidak akan pernah bisa diulang. Nenek Sumi menghabiskan hari-harinya dengan merawat kebun kecilnya. Setiap pagi ia bangun dan menyiram tanaman-tanaman yang tumbuh di halaman. Ia tidak tahu mengapa ia merasa tenang saat melihat bunga-bunga itu berkembang meskipun tanah di sekitarnya semakin gersang. Mungkin ada kesamaan antara dirinya dan bunga-bunga itu. Meskipun sepi dan terlupakan, ia tetap berusaha bertahan hidup, mencoba untuk berbunga meski dengan segala keterbatasan. Ia selalu percaya bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, akan selalu berbuah pada waktunya. Suatu hari, ketika Nenek Sumi sedang menyiram tanaman di kebunnya, seorang anak muda datang menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan terlihat sedikit terburu-buru. Ia berhenti di depan pagar dan tersenyum pada Nenek Sumi. "Nenek, apakah Nenek Sumi yang tinggal di sini?" tanya pria itu dengan suara lembut. Nenek Sumi menatapnya sejenak, mencoba mengenali wajahnya. "Ya, saya Nenek Sumi. Ada apa, Nak?" jawabnya, agak bingung. Anak muda itu tersenyum lebih lebar. "Saya Rudy, anakmu," katanya dengan ragu. Tiba-tiba, wajah Nenek Sumi terkejut. "Rudy?" Ia menatap pria itu dengan mata terbelalak. "Tapi, kamu bukan anak saya yang dulu, kan?" Pria itu mengangguk pelan. "Ya, saya Rudy, tapi saya sudah berubah, Nenek. Saya tahu saya sudah lama pergi, dan saya tahu saya tidak pantas untuk kembali. Tetapi saya datang untuk meminta maaf, untuk mencoba memperbaiki semuanya." Nenek Sumi merasa seperti ada sesuatu yang aneh di dada. Hatinya berdebar, namun ada rasa lega yang sangat dalam. "Apa maksudmu, Rudy? Apa yang kau katakan? Kau sudah berubah?" Rudy mengangguk lagi. "Iya, Nenek. Saya datang untuk membuktikan bahwa saya benar-benar ingin menjadi anak yang baik, yang selalu menghargai ibu. Saya tahu saya telah melukai perasaan Nenek, dan saya minta maaf. Saya ingin kembali ke sini, kalau Nenek bersedia memaafkan saya." Nenek Sumi tidak tahu harus berkata apa. Air mata perlahan mulai menggenang di matanya. Ia sudah lama menyerah berharap. Namun, sekarang, di depan matanya, ada seorang anak yang berusaha memperbaiki hubungan yang telah lama retak. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. "Rudy, ibu sudah lama menunggu,"
Tapi ibu juga sudah lama belajar untuk menerima kenyataan. Kalau kau datang, ibu akan menerima apapun yang terjadi, karena ibu sudah sangat tua. Tidak ada yang lebih penting bagi ibu selain melihatmu bahagia, Rudy, kata Nenek Sumi dengan suara yang bergetar. Rudy, yang mendengar kata-kata itu, merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada semacam kedamaian yang turun begitu saja. Nenek, terima kasih telah memaafkan saya. Saya janji, saya tidak akan pergi lagi. Hari-hari berikutnya penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Rudy mulai datang lebih sering. Dan meskipun pertemuan itu masih terasa canggung dan penuh kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Nenek Sumi, meskipun tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh tawa anak-anaknya, mulai merasakan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Ia merasakan kebahagiaan dalam proses memaafkan, dalam menghadapi kenyataan dengan lapang dada. Tapi, meskipun begitu, Nenek Sumi sadar bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan sempurna. Ia tahu bahwa Rudy tidak bisa sepenuhnya memperbaiki semuanya. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Tetapi ia juga tahu, bahwa meskipun anak-anaknya tidak bisa kembali seperti dulu, mereka tetap anak-anaknya. Ia tidak bisa mengubah kenyataan, tetapi ia bisa mengubah cara ia menerima kenyataan itu. Itulah ketulusan yang sesungguhnya. Akhirnya, Nenek Sumi menghadapinya dengan penuh kedamaian. Ia tidak pernah ingin anak-anaknya merasakan penderitaan seperti yang ia alami. Ia hanya ingin mereka tahu betapa besarnya cinta seorang ibu. Nenek Sumi menganggap bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa mengubah masa depan dengan cara memberi pengertian yang tulus kepada anak-anaknya. Di akhir hidupnya, Nenek Sumi merasa tenang. Ia tahu bahwa meskipun dunia telah berubah, cinta seorang ibu tidak pernah berhenti mengalir. Ia tidak ingin meminta banyak, hanya sedikit perhatian dan cinta dari anak-anaknya. Dan ketika akhirnya ia menutup mata untuk selamanya, ia tahu bahwa meskipun anak-anaknya tidak bisa selalu ada di sisinya, cintanya tetap abadi.